Misalnya di rumah, oh nih harus masuk ke ICU. ICU mau berapa lama Pak? Dengan peralatan, kalau sampai henti nafas, pakai ventilator, itu mau berapa lama? Ngomong-ngomong, Bu Dokter, eh, fasilitasnya di sini itu gimana? Misalnya orang ini sudah butuh ventilator atau apa di sini ada gitu? Lagu Ave Maria mengalun syahdu. Kesahduannya makin merasuk. Mungkin karena dinyanyikan di bulan Oktober yang ditetapkan sebagai bulan Rosario bagi umat Katolik sedunia. Terlihat jelas Dr. Emeline Yahya Saputra membawakan Ave Maria dengan penghayatan penuh. Meski kami duga waktu itu Bu Dokter menyanyi spontan tanpa persiapan memadai, karena ya memang siang itu acara kunjungan biasa, informal, yakni kami pemberdayaan sosial ekonomi Gereja Santa Monica berkunjung ke Yayasan Anmarsu. Sebagai penyambutan, Bu Dokter menyanyi. Di luar dugaan kami, tidak hanya satu lagu. Bahkan di lagu kedua, Bu Dokter bernyanyi sambil bermain gitar. Bernyanyi merupakan aktivitas sehari-hari di Anmarsu. Rampung lagu kedua, menyusul ketiga. Kali ini Emeline mengajak pasien yang dirawat di Anmarsu untuk nyanyi bersama. Selesai? Belum. Mereka para pasien ini menari dengan iringan lagu yang lagi hits, Tabula Bale. Musik berganti, beat Korea masuk. Operatornya ini. Gimana ngelatih mereka gimana? Gampang enggak? Luar biasa. Hah? Luar biasa. Luar biasa ya. Mbak siapa? Mbak Nika. Nika. Di Eja coba. Nika. Nah. Sudah berapa lama di sini? Ya. Sudah berapa lama di sini? Sudah berapa lama? 3 tahun. Happy ya, cuma nyanyi sama menari terus ya? Badan makin panas, Capek enggak? menguras energi tersisa, giliran dangdut menggoyang ruangan. Latihan dance ini untuk supaya gerakan mereka lebih luas, tidak seperti robot.
motorik ya, jadi melatih. Jadi kita latih motorik halus dan motorik nafasnya juga. Pelayanan di sini tuh holistik. Jadi holistik itu mulai dari fisik, mental, spiritual, dan lingkungan. Dan programnya itu kita dengan 5M. Makan, minum, matahari, mekanik, dan meditasi. Itu bagaimana penjabarannya? Ya, untuk makan kita gizi seimbang. Jadi Dikontrol tuh ya dikontrol. gizinya ya. Iya. Beda sakit, beda makan. Beda sakit, beda Iya. makan. Beda. Jadi misalnya yang masuk karena dengan DM, stroke atau kanker tuh makanannya beda-beda. Semacam ada yang paham tentang gizi berarti. Kita udah Terkait ada orang per ya, orang gitu kan. ya. Oh ini nggak bisa ini nih, ini Selain banyak dokter spesialis di luar sana yang membantu kami, relawan. ya Oke. mereka bersedia untuk kita Komit tanya. lah, komit Ya. ya, deh, komit. Jadi tadi apa dok? 5 Karena tadi? yang makan itu diatur sesuai Gizinya, gizi, kebutuhan masing-masing ya. kebutuhannya. Terus yang secara umum gizi seimbang. Nah yang kedua minum itu juga kita ukur setiap hari, terutama orang tua kan suka kurang minum. Kita ukur sesuai kebutuhan masing-masing juga. Orang tua sama anak muda pasti beda kebutuhannya, tergantung kegiatannya juga kan. Terus yang ketiga itu matahari, setiap hari harus berjemur untuk kesehatan gigi dan tulang, untuk daya tahan tubuh, gitu, aktivasi vitamin D ya. Yang keempat itu mekanik, jadi di sini harus olahraga. Olahraga kalau yang muda itu dari pagi 4:30 bangun sampai jam 8 malam itu nggak boleh tidur siang, tapi harus terus beraktivitas. Selain olahraga kita ada menari, menyanyi, kemudian melakukan pekerjaan tangan, bersih-bersih seperti itu, supaya kualitas tidur di malam harinya bagus. Ya. Oke. Yang terakhir tadi meditasi. Yang terakhir meditasi. Meditasi di kita itu nggak berdasarkan agama tertentu, Umum. tapi umum. Namanya meditasi mindfulness yang fokus pada nafas. Ya, 5M yang berarti makan, minum, matahari, mekanik, dan meditasi menjadi metode pengobatan di Anmarsu. Apa Anmarsu itu? Perantara antara rumah, home, dengan hospital, rumah sakit. Jadi kalau di pertengahan misalnya dari rumah sakit sudah boleh dinyatakan pulang dan boleh dirawat di rumah, tapi dari posisi pihak keluarga belum siap, apakah karena memang sama-sama lansia jadi nggak bisa merawat yang sakit, Kondisi rumah yang nggak memungkinkan. kondisi rumah yang tidak memungkinkan, atau anak-anak semua sibuk kerja, jadi singgah dulu di sini sampai mungkin bisa mandiri baru pulang. Misalnya di rumah, oh ini harus masuk ke ICU. ICU mau berapa lama Pak? Dengan peralatan, kalau sampai henti nafas, pakai ventilator, itu mau berapa lama? Jadi kalau memang sudah terbatas, baik obat maupun yang lain, ya singgah di sini. Tapi ngomong-ngomong, Bu Dokter, fasilitasnya di sini itu gimana? Misalnya orang ini sudah butuh ventilator atau apa di sini ada gitu? Di sini itu fasilitasnya memang tidak seperti rumah sakit. Oke. Jadi tidak ada ventilator, kita yang ada tuh oksigen, monitor EKG sederhana. Terus untuk pemasangan seperti NGT, kateter itu kita bisa infus, kita bisa bedanya sama rumah sakit memang kalau terjadi henti nafas di sini kita tidak dapat melakukan bantuan nafas Karena nggak ada nggak alat. ventilator. Oke. Selain fisik, pikiran pun dilatih, misalnya lewat belajar menghitung dengan sempua. 3, 2, 1. Semua ini tujuannya bukan untuk belajar ngitung, karena kalau ngitung kan pasti udah pada bisa, maksudnya kayak
1 tambah 1, 2 tambah 3, 20 tambah 15 itu pasti bisa. Cuman untuk mengambil keputusan dan strategi secara cepat. Karena itu ada bulir-bulirnya itu yang kita harus gerakan yang sebelah mana gitu. Jadi untuk mengambil keputusan secara cepat gitu. Tak berlebihan jika Emeline disebut dokter multitalenta, karena di samping menyanyi, Emeline juga bisa melukis, merajut, dan keterampilan ini ditularkan kepada pasien. Dan inilah hasilnya. Ini Bani, jadi kita per project Pak. Kalau misalnya lagi sleeping dog. Kalau lagi Bani. Kalau lagi bunga mawar, bunga mawar. Oh nih, bunga mawar. Kalau ini yang tema Natal. Ya, seperti itu. Ya, sudah berapa lama di sini, Mbak? Kurang lebih saya membantu di sini 10 tahun ini, Pak. 10 tahun? Iya. Iya, 10 tahun. Terus tugasnya apa? Tugasnya saya di sini khusus untuk membantu merawat oma opa, mendampingi anak-anak muda untuk berkegiatan, sama untuk mengasah keterampilan skill mereka. Tadi saya lihat kok ngelatih nyanyi segala. Ya, di sini ada kegiatan khusus vokal, nyanyi ya salah satunya untuk mempersiapkan momen-momen seperti ada kunjungan ibadat atau kunjungan kamu spesial gitu, sama untuk perform mereka masing-masing sebagai bukti kalau mereka tuh sudah berlatih. Jadi kita kasih tes atau ujian seperti itu, Pak. Ya, ini untuk persiapan apa ini tadi? Untuk ini kebetulan minggu ini persiapan tanggal 26 kita mau ada kunjungan ibadat. Sama untuk minggu ke depan ada persiapan untuk tamu kunjungan juga. Oke, nah terus mungkin melatih anak-anak yang ya atau melatih mereka ini mungkin ada seni tersendiri atau bagaimana, atau sulit atau bagaimana? Kesulitan pasti ada, karena mereka juga istilahnya baru latihan, baru belajar. Tapi yang penting intinya mereka mau, dengan semangat mau, kita lebih mudah untuk mendampingi mereka. Dan selama ini hasilnya sungguh luar biasa, Pak. Mereka bisa lebih percaya diri, bisa lebih menghargai diri sendiri, dan tentunya bisa tampil untuk banyak orang. Itu saja, Pak. Ya. Anmarsu Hospice Care berlokasi di sebuah daerah perbatasan Bogor dan Tangerang Selatan. Selain Erika yang telah bekerja 3 tahunan dan Clara Heni sekitar 10 tahun, beberapa karyawan lain membantu Yohana dan Emeline mengelola rumah perawatan tersebut. Berapa biaya rawat inap di Anmarsu? Biaya ini kayak orang ngekos, Pak. Jadi bukannya dokter bayar sendiri, kayak orang ngekos, udah makan, dokter di dalam, pembinaan. Kecuali kita dokter bawa spesialis di luar, kan kita bayar ya, dia harus bayar ke dokter itu. Gitu. Boleh disebut berapa? Oh enggak, karena di sini kan bukan kayak kos ada kamar kelas 1, kelas 2, kelas 3, enggak. Jadi kita sistemnya subsidi silang, Pak. Jadi misalnya kalau yang 1 orang itu bayar, itu tarif kita itu bisa membantu misalnya. Ya, misalnya itu gimana? Itu dari ini penilaian para pengurus. Misalnya apakah dia memang sebatang kara, apakah dia memang layak untuk masuk sini. Kalau panti jompo kan bisa, panti jompo lain banyak, nggak perlu di sini. Tapi kalau sakit, lansia sakit dan memang perlu perawatan, apakah kita bisa merawat dengan peralatan seadanya? Gitu.